Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Keto, bersamamu Keto Sehat. Nah tadi kita masih membahas mengenai mpox ini yang katanya harus selalu kering nih dok. Seperti apa nih? Kalau mandi apakah boleh atau tidak nih? Iya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Karena zaman kita dulu ya, biasanya kalau kena cacar itu nggak boleh mandi ya sama orang tua, sama nenek ya dok. Iya betul. Iya. Jadi kita nggak mandi-mandi dok. Hari itu kalau kena campak kita nggak mandi-mandi gitu ya. Iya. Itu sebenarnya mitos atau fakta ini dok? Jadi itu mitos ya. Jadi kita boleh mandi saat kita terkena mpox ataupun cacar ya. Boleh mandi, pastikan tetap kering. Jadi setelah mandi kita pakai sabun ya. Itu kan salah satu pencegahan juga ya untuk infeksi-infeksi sekunder lainnya ya. Kalau kita tidak mandi nanti kuman-kuman di kulit itu akan menumpuk ya, malah menyebabkan infeksi lainnya. Nah, tetap kering itu setelah mandi, pastikan dia dilap ya. Dilap dan dipastikan memang kering gitu, jangan dibiarkan lembab. Takut nanti malah infeksi lainnya muncul kalau dia tetap lembab. Baik, dan juga ini tadi sebentar nih dok, mungkin ada pertanyaan sedikit nih, tadi juga ada menghindari menggaruk kulit nih. Artinya apakah ruam-ruam ini terasa gatal nih dok, atau kok memang ini tergantung dari variannya sendiri? Iya, ini tergantung ya dari variannya, tapi kan kadang kita kalau ada luka seperti itu kita kayak apa ya, gatal aja gitu mau ngorek-ngorek gitu ya, jadi itu harus dihindari. Dia tidak semuanya gatal, tapi ada beberapa yang gatal tergantung dengan tubuh kita juga menanggapinya seperti apa. Nah, itu yang menggaruk-menggaruk itu harus dihindari sekali ya, karena saat kita menggaruk kita nggak tahu nih kita di atas mana, kuman itu akan jatuh, nanti akan bisa menyebabkan infeksi pada orang yang berada di sana lagi ya, di tempat itu, atau menyentuh benda yang kita sentuh saat kita menggaruk-garuk kulit itu. Baik dokter, silakan dokter Lisda. Mungkin yang mandi nih dok, apakah harus mandi air hangat atau boleh air biasa dok? Karena itu juga menjadi pertanyaan biasanya kan dari pasiennya, dok harus air hangat nggak sih gitu? Ya, kalau air hangat dan air biasa biasanya tidak ada masalah ya dok, kecuali saat fase demam. Sebaiknya kita mandi air hangat ya, supaya demamnya itu keluar gitu ya, air hangat. Tapi kalau setelah itu boleh, air dingin pun boleh. Kalau air biasa boleh. Iya, air biasa boleh, tidak harus air hangat. Berarti hanya ketika dia lagi berada di fase prodromal yang demam benar, itu sebaiknya demam. dianjurkan untuk air hangat. Iya, untuk demamnya juga ya supaya reda ya, seperti kita mengompres air hangat dengan air hangat itu ya. Betul, dok. Ya. Nah kalau yang ruam kulit tadi nih dok, menyambung juga nih, dia saling bersambungan gitu ya. Benar sekali. Apakah ruam kulit itu nanti yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat akan menimbulkan bekas yang dia nggak akan sembuh? Karena ada beberapa kasus kita lihat mungkin dia ada nempel ya, Afif, bekas campak. Kalau ditanya, oh itu bekas cacar. Nah itu apakah sama atau bisa hilang sempurna dok ruam? Ya, kalau dari ilmu yang saya ketahui, ruam itu bisa sembuh ya dok ya. Jadi nanti mungkin kalau dia mungkin tidak cepat prosesnya, tapi lama-kelamaan bakat itu akan hilang. Mungkin bisa ditambahkan krim-krim lainnya ya setelah sembuh untuk menghilangkan agar regenerasi kulitnya lebih baik. Baik. Nanti kabar baik ya Viva, nggak usah takut akan menjadi bakat di wajah, karena terutama dia kan mengenai daerah wajah. Iya benar ya. Oke sih. Nah ini kan sendiri tadi dokter bilang kalau sudah sembuh dia bisa dikasihkan krim. Ya. Nah, kalau selagi kita ini dok, maksudnya lagi menjadi pasien mpox ini, karena tadi disampaikan belum ada vaksinnya, terus juga belum penyembuhannya juga dari imun sendiri. Apakah ada mungkin salap-salap atau obat luar yang diberikan nih dok? Oh iya, jadi obat-obat luar itu sampai saat ini nggak ada ya mbak ya? Belum ada. Ya, jadi sebaiknya memang obat-obatan itu langsung masuk ke tubuh karena yang diserang itu dari sistem tubuh kita ya, secara keseluruhan. Jadi obat-obat yang dioleskan itu sebaiknya tidak perlu dilakukan. Namun kalau dia sudah sembuh mungkin bisa ya untuk regenerasi sel-sel kulitnya. Baik, jadi jangan mencari obat sendiri ya dok ya, atau salep sendiri. Ya, dan itu juga butuh banyak nanti ya. Kali kasih itu seluruh tubuh ya, jadi bingung sendiri nanti ngasih yang mana kan dok. Benar sekali. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali menjelaskan.
Oh iya, sebelumnya ya. Nah, ini sudah tadi ya, jadi terakhir kita itu harus menjaga kulit ini tetap kering dan terbuka, mandi itu boleh. Dan kalau kita ingin berkontak dengan tenaga kesehatan yang mengobati kita, sebaiknya ini ditutup, bisa menggunakan jaket ataupun perban seperti itu, agar tidak terlalu banyak kuman-kuman nanti yang berkontak langsung. Ini ya, jadi pertanyaan masyarakat ya, apakah si Mpox ini bisa menjadi wabah nih? Seperti COVID ya, yang menjadi wabah kita selama 3 tahun. Jadi masyarakat di sini jangan terlalu khawatir karena penularan dari Mpox ini tidak secepat COVID-19. Dia butuh kontak erat yang sangat intens sehingga dia bisa menularkan ke orang lain, berbeda dengan COVID-19 yang kontak 10-15 menit saja itu sudah bisa menularkan. Jadi potensi wabahnya tetap ada, tapi jangan cemas karena cara penularannya itu tidak secepat COVID-19. Nah ini, apa sih pencegahan untuk orang yang belum terkena ya? Jadi kalau di provinsi kita sendiri itu belum ada sampai saat ini untuk kasus konfirmasinya, dan kalau bisa jangan sampai ada ya. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan pastikan menggunakan alat pelindung diri. Seperti Dok Lisda ya, saat melakukan praktek itu harus menggunakan alat pelindung diri, baik kontak dengan penderita ataupun hewan-hewan yang dicurigai terkena Mpox. Nah, kalau untuk orang sehat, apa sih yang harus dihindari? Yang pertama, bepergian. Kalau bisa, hindari bepergian ke negara-negara yang banyak penderitanya, terutama di Afrika tadi ya, itu banyak sekali penderitanya. Jadi kalau tidak ada tidak ada keperluan yang sangat penting, jangan berpergian terlebih dahulu. Lalu hindari kontak erat dengan penderita. Nah, jadi kalau sudah ada orang yang dicurigai mengalami Mpox atau ada riwayatnya berkontak dengan penderita Mpox yang konfirmasi, hindari dulu untuk bertemu ya. Jangan melakukan kontak erat dengan penderitanya. Lalu yang paling itu ya, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi ini sering terabaikan oleh masyarakat ya, tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Jadi yang pertama, dari pandemi COVID kita banyak belajar bahwa kita harus rajin mencuci tangan. Tangan itu adalah organ yang paling sering menyentuh permukaan benda apapun. Ya. Jadi secara tidak langsung tangan ini menjadi transmisi untuk masuknya penyakit ke tubuh kita. Jadi mencuci tangan ini sepele, tapi jangan disepelekan ya. Lalu makan makanan yang sehat. Seperti tadi ya, menjaga pola hidup sehat itu salah satunya dengan memilih makanan yang bergizi seimbang. Berolahraga, aktivitas fisik itu penting sekali. Cukup aktivitas fisik yang ringan saja 150 menit per minggu, jadi sisakan dalam 24 jam sehari itu 30 menit saja untuk berjalan kaki, itu sudah cukup sebenarnya. Dan istirahat yang cukup, ini adalah kunci. Istirahat yang cukup dan berkualitas itu sangat menentukan sistem imun tubuh kita ya. Jadi kalau kita istirahatnya cukup, berkualitas pada malam hari, itu sistem imun tubuh akan meningkat dan tubuh kita itu akan bisa melawan penyakit-penyakit yang mencoba masuk sehingga tidak terjadinya sakit. Lalu yang terakhir, perilaku seksual. Jadi hindari perilaku seks yang banyak berganti-ganti pasangan karena disebutkan juga bahwa Mpox ini salah satu cara penularannya dengan hubungan seksual tadi, berkontak dengan penderita yang sudah mengalami Mpox lalu melakukan hubungan seksual. Baik dokter. Nah tadi juga aku sempat membaca artikel juga ya dok ya. Jadi ada salah satu varian dari Mpox ini yang ternyata penularannya itu dari hubungan seksual sesama jenis. Itu seperti apa dok? Tapi tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap di Dokter Kita.